Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza dari Universitas Riau, Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan keluarga dari beberapa suku dan adat dari Melayu, Jawa, Batak, Minang yang berada di Indonesia. Untuk melengkapi tugas analisis gender dari dosen pengampu yaitu Ibu Mensita Ramadhani, MPD. Dan selamat menyaksikan. Perbandingan pendidikan keluarga dari beberapa suku dan adat Melayu, Jawa, Batak, Minang di Indonesia. Yang pertama adalah suku atau adat Melayu. Pola pengasuhan anak dalam keluarga Melayu yakni pola pengasuhan demokratis otoriter, yang mana keluarga Melayu rata-rata menerapkan pola demokratis otoriter yang menghasilkan atau mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri. Dan keluarga Melayu juga menerapkan pola pengasuhan demokratis otoriter permisif. Hubungan interaksi antara orang tua anak mayoritas terjalin dengan baik dan harmonis. Ini dikarenakan orang tua memahami karakter anaknya masing-masing dan saling menghargai antara sesama anggota keluarga. Hubungan orang tua antara anak sangat erat, dapat dilihat dari wujud perhatian, kasih sayang, rasa kebersamaan, dan saling memiliki antar keluarga. Yang kedua adalah suku atau adat Jawa. Suku Jawa terkenal dengan kegemarannya yang suka hidup bergotong royong. Hal ini terlihat dari beberapa semboyan seperti sayek, saikaperia, gotong royong, dan hapanjang, hapunjang, hapasir, wukir, loh jinawi, tata tentram, kerta raharja. Semboyan-semboyan ini mengajarkan hidup tolong-menolong sesama masyarakat atau keluarga. Masyarakat Jawa merasa dirinya bukanlah persekutuan individu-individu, melainkan suatu kesatuan bentuk, satu untuk semua dan semua untuk satu. Heri Satoto 2008. Dari gambaran ini, tak heran pula ada sebuah peribahasa, mangan orang mangan nek kumpul, yang mencerminkan budaya selalu ingin kumpul dengan lingkungan sosialnya. Mela Latoa 1995. Idrus 2004 mengungkapkan bahwa biasanya anak Jawa yang berasal hasil dalam berinteraksi dengan lingkungannya, masyarakat akan memberikan label sebagai orang yang Jawani. Sebaliknya, mereka yang belum secara baik mengamalkan nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut kerap disebut sebagai orang yang durung Jawa. Secara tidak langsung, anak-anak Jawa telah diajarkan bagaimana mereka bersikap rukun sejak kecil. Dalam keluarga, mereka harus biasa berbagi. Jika akan makan ataupun kenikmatan, mereka akan saling berbagi. Siti Iding, sedikit sama rata. Sikap ini akan menumbuhkan rasa toleransi, empati, dan simpati pada sesama, serta tidak bersikap serakah atas kenikmatan yang diperoleh. Jika sikap ini terus dipupuk, maka tidak ada individu yang akan melakukan korupsi, karena mereka memahami bahwa mereka harus saling berbagi dengan sesama, tidak menikmati sendiri dengan cara yang tidak benar. Selain itu, prinsip masyarakat Jawa yang paling terkenal adalah sikap ikhlas nerimo. Maksud dari sikap ini yaitu masyarakat Jawa selalu berserah diri dan cukup menerima apa keadaannya, tidak menuntut yang lebih-lebih. Apapun yang sudah didapatkan akan diterimanya dengan senang hati. Nerimo juga berarti tidak iri hati dengan orang lain dan tidak menginginkan sesuatu dari orang lain. Prinsip hidup ini disinyalir menjadi penyebab kebahagiaan orang Jawa yang relatif tinggi pada sebuah penelitian yang melibatkan sampel penduduk kota Semarang dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Purwani 2007. Yang ketiga, suku atau adat Batak. Suku Batak Toba adalah suku khas yang berada di Sumatera Utara. Suku Batak Toba memiliki karakteristik yang berbeda dengan suku lainnya, terkhusus dalam bidang pendidikan. Masyarakat Batak Toba sangat mempedulikan pentingnya pendidikan serta menginginkan pendidikan yang lebih, sehingga memilih untuk merantau ke daerah lain dengan tujuan memperoleh kualitas pendidikan yang lebih maju. Namun masyarakat Batak Toba cenderung memilih untuk menetap pada daerah perantauan, sehingga masyarakat Toba jarang kembali ke daerah asalnya untuk membangun dan memperbaiki sistem kehidupan dan pendidikan di daerah asalnya. Bagi suku Toba,
Jalan menuju tercapainya kekayaan dan kehormatan adalah melalui pendidikan, terutama pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Suku Batak Toba meletakkan pendidikan sebagai hal yang utama dalam kehidupan mereka yang dilandasi oleh nilai-nilai filsafat hidup orang Batak Toba. Nilai-nilai filsafat tersebut meliputi Hagabeon, keturunan dalam jumlah dan kualitasnya bagi anak laki-laki. Hamorawan, kekayaan merupakan keberhasilan yang diukir dari aspek materi dan pengetahuan, dan Hasangapon, kehormatan atau kedudukan sosial jabatan. Dari sinilah yang membawa orang Batak Toba menghantarkan keturunannya atau anak-anaknya menjadi orang-orang yang handal. Setiap orang tua memiliki peran dalam pembangunan pola pewarisan atau nilai-nilai yang memiliki investasi tersendiri untuk mendidik anak. Melalui dari pemberian doa, nasihat, cara pengasuh otoriter namun demokratis, modeling dari orang tua dalam bentuk perilaku nyata atau cerita, memberikan bantuan berupa materi maupun non-materi, serta memberikan dukungan. Adanya saran dan pemberian penghargaan secara terbuka di lingkungan keluarganya. Keberhasilan diperoleh anaknya, inilah cara yang dengan sendirinya memberikan dampak positif bagi anak untuk menjunjung tinggi dan mengutamakan pendidikan. Yang keempat, suku atau adat Minang. Suku Minang mengandung sistem matrilineal, di mana garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu. Terlihat bahwa pola asuh anak yang diterapkan tidak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan menerima penghasilan yang sama satu sama lain dan hanya ditemukan dalam bentuk pemberian pakaian dan mainan. Dalam suku Minang mereka berkomunikasi, hiburan, dan pendidikan. Mereka menggunakan media massa. Dilihat dalam hal ini keluarga Minang sedikit lebih banyak menggunakan media massa dalam hiburan, pendidikan, dan komunikasi itu menggunakan media massa dalam keluarganya. Kesimpulan, pendidikan keluarga dalam setiap suku atau adat itu berbeda, yaitu bagaimana orang tua mendidik anak. Dalam pendidikan mereka juga punya pola asuh sendiri terhadap keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.